Woi, Rizik, Jik, Har, Bahar, spill Datuk. Mana Datuk kalian yang katanya berjuang? Mana Datuk kalian yang katanya mencetak ulama? Mana Datuk kalian yang katanya mencetak kiai? Datuk kalian yang bisa begini, bisa begitu, yang mengusir Belanda, siapa namanya? Cepat, biar sejarah ku ubah, biar catatan-catatan sejarah yang ada di sini ku revisi semua. Mana Datuk si Rizik yang kata pukibin-pukibinnya itu cucu pejuang, itu cucu pahlawan. Mana Datuknya yang pahlawan? Datuk si Rizik, Datuk si Bahar, mana yang pahlawan? Siapa namanya? Siapa namanya? Cepat. Ini Ustaz tak punya anak, Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Coba langsung rasakan bagaimana nih kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Perhatikan awakmu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Pak kaki Habib yang nakal, kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan tahniah selamat untuk Jatma Aswajat yang dipimpin langsung oleh Sayyidil Habib Lutfi bin Yahya. Semoga menjadi pemersatu para ahli thariqah mu'tabarah. Mudah-mudahan menjadi sarana menyatu dalam zikir kepada Allah Subhanahu. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada Jatma Aswaja yang dipimpin langsung oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya sebagai wadah persaudaraan Thariqah Nusantara dan dunia yang senantiasa berperan dalam meneguhkan moderasi beragama serta mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu dari hal-hal yang mungkin dikait-kaitkan dengan isu nasab, dengan pribumi versus Pahlawi entah oleh siapa, setidaknya di YouTube adalah munculnya Jatmas atau Jatma Aswaja setelah resmi Jatman itu ada pergantian Rois Alinya atau ketua tertingginya, yang sebelumnya Habib Lutfi menjadi Romo Kiai Haji Ahmad Halwani. Kita jangan mau diadu domba. Diadu oleh domba juga jangan mau, diadu seperti domba juga jangan mau. Karena kita bukan domba, apalagi lebih bodoh dari domba sehingga diadu oleh domba gitu, jangan. Semua narasi ini adalah benar. Yang pertama kita mulai dari narasinya, misalnya ya, walaupun saya tidak menemukan secara sore, tapi video itu hashtag atau judulnya itu kan diupload oleh YouTuber resmi ya, YouTube channel pribadi seorang kiai besar itu. Judulnya itu warga NU, thariqahnya ikut NU. Nah perhatikan, Jatman atau Jatma atau apapun, Patman atau apa, itu adalah organisasi thariqah, bukan thariqahnya, tapi organisasi thariqahnya. Di mana di situ adalah berisi thariqah yang mu'tabarah. Ini kan kedua-duanya sama. Di Jatma kan sama. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Sama, mau yang Jatman atau yang Jatma Aswaja juga sama. Sama-sama Jam'iyah Ahli Thariqah atau Jam'iyatu Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Berarti ini kita pisah dulu, mana organisasinya, mana thariqahnya. Dalam Jatma misalnya ada thariqah Sadiliyah, ada thariqah Tijaniyah, ada thariqah Qadiriyah, ada thariqah Syatoriyah. Dalam Jatmas atau Jatman ada juga
Ya berarti ketika kita ikut torikoh itu, maka kita sama saja. Cuma kendaraannya lewat mana. Sementara yang diucapkan oleh Kiai Halwani ini adalah, Kiai Haji Halwani ini adalah, orang NU ikut torikohnya NU. Ya NU sendiri kan tidak punya torikoh, Pak. Sejak kapan NU punya torikoh? Torikoh NU itu sejak kapan? Maksudnya kan torikohnya orang-orang NU. Torikohnya ulama-ulama NU. Torikohnya ulama-ulama NU ya torikoh yang muktabaroh. Jadi sebetulnya ini bukan seruan jangan ikut jatma, tapi ikut jatman. Saya kira enggak. Ya. Lebih ke arah ikut torikohnya. Jadi jangan ikut torikoh Mukidi, jangan ikut torikoh Maman yang tidak muktabar. Ikutlah torikoh yang muktabar. Itulah torikoh NU. Gitu. Ya. Jadi maksudnya ikut NU itu sebetulnya bukan ikut ajaran NU. NU itu nggak punya ajaran. Kalau disebut ajaran yang dibuat oleh NU. Mana ada NU buat ajaran? Tidak ada. Tahlilan bukan ajaran NU, Pak. Artinya bukan NU yang membuat tahlilan itu. Kunut misalnya ya, Maulidan, masa ya itu ajaran NU? Masa NU yang membuat ajaran itu? Yang enggak, Pak. Begitu juga toriko Syadiliyah. Memangnya NU yang buat? Bukan. Itu sudah ada ratusan tahun sebelum NU sudah ada semua itu. Jadi ini masalah kendaraannya saja. Apalagi secara makna kan sama ini. Yang jatman itu an-nahdiyah. Nahdiyah maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang satunya langsung ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada an-nahdiyahnya. Memang itu kalau sejarah organisasi bukan Banom NU. Bukan Badan Otonomi NU. Sementara jatman itu Banom, Badan Otonomi NU. Ya tetapi kan orang bertorikoh itu sebetulnya bukan masalah ikut ormas yang mana, tapi ikut torikoh yang apa, kan begitu. Ikut torikoh yang mana, itu ya torikohnya, bukan wadah dari torikoh itu. Begitu, jadi nggak perlu dibentur-benturkan, karena kita risih ya. Mungkin ada kelompok-kelompok yang mau bentur-benturin ini. Wah, ini Balawi mau merampok jatman. Nggak terima dilengserkan, terus buat jatman lagi. Kalau yang begitu mah udah biasa narasi begitu-begitu ya. Tetapi kalau kita memahaminya, kamu ikut jatma, terus di jatma torikohnya apa? Syadiliyah. Wiridnya sama, ya sama. Namanya sama torikohnya, ikut jatman, torikohnya sama. Ikut torikoh di Indonesia lah, ikut torikoh di mana yang bukan jatman. Kalau sama-sama satoriyah, misalnya sama-sama tijaniyah, sama-sama Qadiriyah, ya sama saja. Kenapa? Karena wadah itu tidak menentukan isi. Ya. Jadi wadahnya saja berbeda. Ada yang gelas, ada yang gayung. Isinya air, isinya kopi, isinya teh. Sama. Kamu mau minum manapun sama saja. Nggak usah pakai wadah. Kalau kamu lihat pancuran langsung kamu tegak kan bisa-bisa aja. Lagi pula sejak kapan ada organisasi toriko itu? Ya pasti kan belakangan. Sebelumnya kan torikonya sudah ada. Nggak ada organisasinya, lancar-lancar saja. Dan mungkin sekarang diadakan perkumpulannya. Sehingga mungkin di situ bisa lebih mudah untuk mengkoordinir. Atau kalau mau mengadakan event atau apa itu lebih mudah terkoordinasi. Karena ada keanggotaannya lebih tertib. Mungkin begitu. Sama sebetulnya dengan kita jadi orang NU. Kita nggak mungkin mengikuti ajaran yang dibuat oleh orang NU. Orang NU siapa mau buat ajaran? Orang NU pun ikut ajaran ulama. Di mana ajaran itu sudah ada sebelum NU-nya ada. Itu yang mesti kita pahami. Apalagi kita kalau tidak NU tidak selamat. NU cuma di Indonesia atau di luar negeri. Di luar negeri orang Islam yang tidak ikut NU berapa persen? Di Mesir misalnya, di Arab Saudi atau di mana gitu. Ada pengurus NU di Mesir misalnya. Tapi kan orang Indonesia saja isinya. Mayoritas Muslim Mesir ya nggak ikut NU. Terus salah gitu? Enggak. Karena kan wadahnya saja NU itu. Isinya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, madhabnya yang 4. Iya, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, ya. Tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan lain sebagainya. Kan itu sebetulnya. Mari kita jangan ribet masalah wadahnya apa, gitu, ya. Karena kalau kita ribet dengan wadahnya apa, biasanya yang ribet-ribet begitu, yang suka ngadu-ngadu itu yang nggak ikut toriko. Orang ikut toriko itu hatinya tenang.
Karena toriko itu kan kita mau mencapai kebersihan hati, kebersihan jiwa, ya. Secara garis besar tasawuf lah. Tasawuf itu kan takholli, ya. Takholli itu mengosongkan dulu hati dari iri dengki, kebencian, merasa paling oke. Itu kita buang semua. Kesombongan, merasa yang paling oke, merasa yang paling keren, itu kita buang. Lalu tahalli, kita masukkan sifat-sifat yang baik, rendah diri, takut berbuat dosa, selalu ikhlas dalam beribadah, ya. Harokatuhu wa sukutuhu li ajli mardotillah, berusaha untuk itu. Selalu mudawama ala dzikrillah, terus ingat Allah sehingga sampai kepada waqala kullu fi'lihi bil hikmah. Ya. Jadi di pikirannya itu bersih. Ya, setelah tahalli baru tajalli. Kan begitu, ya, menuju makom ihsan, ya. Jadi na'budullaha ka'annana narohu. Jadi ketika menyembah Allah itu ngerasa kita sedang melihat Allah mengawasi kita. Kalaupun misalnya tidak sampai merasa itu, ya ingat bahwasanya Allah yang melihat kita. Ya kita tidak melihat tapi kita dilihat. Itu tasawuf. Itulah orang-orang thariqah mau mencapai itu. Mau mencapai ma'rifatullah, mau mencapai kesempurnaan dalam spiritual. Ya mestinya orang-orang yang berkecimpung di situ damai, tidak ada kompetisi. Kecuali kalau ormas sosial mungkin, partai politik mungkin. Karena ya memang tujuannya untuk banyak-banyakan anggota. Karena nanti kalau ada pilkada bisa bermanfaat itu. Setiap voting ada nilainya, setiap suara ada nilainya. Kalau organisasi keagamaan kan enggak, termasuk NU juga. Organisasi apapun itu, mau banyak jamaahnya, mau sedikit jamaahnya, ya apa urgensinya sebetulnya? Nah, jadi jangan sampai gitu kita ini kembali ke tadi itu, jangan mau diadu domba, diadu oleh domba, atau diadu domba, diadu kita dianggap tolol seperti domba gitu ya. Bisa diusik sedikit saling hantam. Enggak lah ya, saya kira ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang sudah bersih hatinya. Sudah nggak lagi rebutan jamaah. Ya kalau penceramah pemula rebutan jamaah wajar Pak. Sikut sana sikut sini karena pengajiannya sepi wajar. Ya. Sama dengan produk-produk yang masih baru itu biasanya berkuar luar biasa karena ingin dapat pasar. Karena itu simetris, semakin banyak jamaah, semakin banyak pembeli, semakin luas market, semakin tinggi profit. Tujuannya membuat itu untuk dapat profit setinggi-tingginya, sehingga menjadi fitrah adalah harus banyak pengikutnya. Organisasi keagamaan tujuannya kan ingin mentertibkan kehidupan orang-orang. Alangkah luar biasanya kalau sebuah organisasi itu bisa mewarnai siapapun orang, terlepas dia mau masuk ke dalam ormasnya atau tidak. Kan luar biasa. Beda kalau agama. Kalau agama memang harus masuk ke dalam agama itu untuk selamat. Kalau ormas ya ada misalnya ulama-ulama besar sekarang itu yang tidak ikut NU ya juga ada Pak, ikut SI. Ulama yang santrinya ribuan bahkan puluhan ribu nggak terdaftar sebagai NU baik struktural, nggak masuk di NU acan-acan itu ya ada Pak. Malah aktif di SI ada, tapi amaliannya ya sama. Kunutan juga, madhabnya ikut Syafi'i juga, Maturidi atau Asy'ariyah juga, tasawufnya sama, thariqahnya sama, cuma tidak masuk di ormas. Gitu ya. Saya kira lebih enak kalau begitu. Jadi saya tidak yakin ada kompetisi yang sifatnya banyak-banyakan jamaahnya, atau ada satu organisasi yang labelnya jamaah organisasi thariqah itu ngerasa terancam jamaahnya akan berkurang. Ada apa? Apa sinergis dengan nilai spiritualnya? Apa sinergis dengan nilai positifnya semakin banyak yang ikut atau semakin banyak jamaahnya?
Apakah semua orang yang berzikir harus terdaftar ikut organisasi tertentu? Kan tidak. Kan mau ngajak orang berzikir. Kamu mau apa? Ikut jalur Maman, jalur Mukidi. Jalur Maman, oke. Zikirnya, oke, masuk. Kamu jalur Mukidi, oke. Nggak ada persoalan saya kira ya. Kalau ini dipersoalkan ya wallahu a'lam ya. Kalau saya pribadi belum mendengar narasi dari ulama Jatman yang mempersoalkan itu Jatma akan mengeruk jamaah Jatman. Belum dengar itu. Atau mungkin, oh itu kok logonya sama, bintangnya kok 9. Mestinya bintang 7 aja. Puyar gitu, puyar bintang 7, sakit kepala mestinya kan habis sakit kepala dilengserkan, minum puyar. Bintang 7 mestinya. Nggak ada begitu ya. Itu narasi-narasi begitu nggak ada ya. Kalaupun ada mungkin dari orang-orang samping yang ya ikut torikoh juga enggak, ya kan? Jadi mursyid boro-boro, ikut toriko mungkin cuma ikut-ikut aja, nggak ngamalin. Sehingga senangnya ngadu aja, musik aja. Ada yang begitu. Bicara NU, paling NU Pak. Bahkan sudah NU sebelum NU lahir. Ini ada dalam berbagai kitab, salah satunya Tuhfatul Ahwadi dan juga Merkotul Mafatih ya. Di baris paling atas itu dimulai dari fal hadisu yadullu ala anna ijtima al muslimi. Nah, ya. Jadi yang dimaksud dengan istima al muslimin di sini hakun, adalah benar. Ini hadisnya innallaha la yajma'u ummati ala dolalah ya, kira-kira begitu, atau samalah dengan la tajtami'u. Nah, bukan la tajtami'u, itu mungkin sabkun saja ya. Karena kalau la tajtami'u itu kok kayak ada wawunya. Enggak, itu mungkin kita salah dengar. Aslinya la tajtami'u ummati begitu ya. Karena failnya itu ummah, itu fi'il mudhari kayaknya begitu. Kemudian wal muradu, adapun yang dimaksud dari hadis ini ijma'ul ulama, adalah ijma'nya para ulama. Jadi sesuai. Jadi kalau dibaca versi lengkapnya la tajtami'u ulama'i gitu ya, atau ulama'u ummati gitu. Jadi bukan sembarang umat, tapi yang kalangan ulamanya. Ini sudah sesuai ya. Ini kita bicara yang lurus dulu ya. Wala ibrata bi ijma'il awami, dan tidak ada dianggap, artinya tidak dianggap, la ibro itu tidak dianggap ada gitu, tidak diperhitungkan bi ijma'il awami, kalau yang bersepakat itu adalah orang awam, yaitu tidak ada perhitungan atau tidak dianggap apa-apa dengan ijma'nya orang awam. Itu menegaskan narasi sebelumnya bahwasanya kesepakatan itu yang bersepakat itu ya ulama, bukan orang awam. Kenapa begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya ijma'ul awam itu, atau kalau yang bersepakat itu adalah orang-orang awam, la yakunu, maka tidak ada ijma' itu an ilmin, adalah berdasarkan ilmu. Sementara yang dinamakan benar, kebalikan dari sesat, itu pasti berdasarkan ilmu. Jadi tidak relevan kalau itu dianggap sebagai konsensus orang awam. Nah, kira-kira kan begitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik. Ada di bawah garis merah itu, ini juga dari kitab yang sama. Wal hadisu qad istudilla bihi ala hujjiyatil ijma'i. Ya, sudah sampai di situ. Kalau kita baca kelanjutannya, wa huwa hadisun dhaifun lakin lahu syawahid. Itu menjadi panjang kajiannya. Apa itu syawahid, apa itu turuk. Tapi kita fokus dulu biar nggak ngeblank ya. Kalau kita terjemahkan, dan hadis ini ustudilla bihi, artinya para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil. Kenapa memakai sigot mabni maf'ul? Karena fa'ilnya itu sudah maklum ya. Jadi sama dengan khuliqal insanu. Kenapa memakai khuliqo, diciptakan? Karena sudah tahu yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia itu ya Allah. Ya, di sini ustudilla bihi, kenapa memakai dijadikan dalil? Karena kita sudah tahu Pak, yang istadallah, yang menjadikan dalil itu ya ulama, nggak mungkin Maman Mukidi gitu. Jadi dibuang gitu, dikonversikan menjadi ustudillah. Dan telah dijadikan dalil hadis ini
ala hujjiyatil ijma, atas status ijma sebagai salah satu dalil dalam agama kita. Begitu kalau kita terjemahkan. Kan kita tahu dalam agama ini dalil agama itu ada kitab Al-Quran ya, ada sunnah, hadis Nabi, ada ijma, ada kias. Masing-masing ini kan punya dalil. Kenapa Al-Quran itu menjadi dalil? Ada dalilnya. Kenapa hadis menjadi dalil? Ada dalilnya. Menjadi hujjah itu. Hujjah itu kenapa menjadi hujjah? Karena ada dalilnya. Kenapa ijma bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil? Ya berbasis, salah satunya adalah ada yang Al-Quran. Kalau Al-Quran itu Imam Syafi'i misalnya sabilil mu'minin, itu ijma berarti. Kalau hadis ya salah satunya ini. Nah, masalahnya sekarang berarti hadis ini kaitannya dengan ijma. Kalau kita bicara ijma, itu bukan perkumpulan, bukan banyak orang yang sepakat. Enggak, itu enggak ijma. Ada 100 orang, 90 orang sepakat, enggak ijma itu. Ijma itu harus semua sepakat, itu namanya ijma. Jadi nggak soal jumlahnya berapa, nggak soal berapa banyak yang sepakat, enggak. Kalau berapa banyak itu perkumpulan namanya, bukan ijma. Ijma itu harus semuanya sepakat. Tidak ada satupun yang menolak. Itu kalau kita belajar atau kalau kita memahami konsep ijma. Nah, hadis ini berarti bicara tentang sesuatu yang memang disepakati semua ulama. Berarti salah satu contohnya misalnya ya sholat wajib, ya puasa wajib, puasa Ramadan wajib, itu kan disepakati semua ulama itu. Jadi kan ada kadang-kadang satu hukum ini sabata bin nasih, sabata bil Quran, sabata bil hadis wal ijma. Ini sesuatu tetap benar secara sahih berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma. Kalau dalam fikih misalnya, ya sedikit sekali pak ijma'nya. Cara wudhu, mana ada ijma' cara wudhu? Niat saja. Gak ada ijma' acan-acan dalam niat itu. Ada yang mengatakan harus bersamaan, ada yang mengatakan boleh sebelumnya, ada yang mengatakan malah nggak perlu. Jadi kan nggak ada ijma' yang jelas. Ya. Nggak ada konsensus ulama tentang itu. Sedikit sekali konsensus ulama dalam masalah fikih itu. Artinya apa sebetulnya? Ini bukan berarti kalau tidak ijma' salah. Enggak, malah jadi berantakan. Enggak gitu. Yang ijma' sudah pasti benar. Yang tidak ijma' enggak lalu pasti salah. Nah, oke. Itu sudah terlalu melompat ya. Kita kembali lagi ke basicnya. Jadi ini bicara ijma'. Lalu pertanyaannya adalah, ya, ini saya tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya berbagi pemikiran. Kalau diterapkan kepada ormas, ijma itu biasanya muatannya itu hukum taklifi, hukum yang mengikat, halal, haram, wajib, sunnah. Kalau ormas di mana taklifinya? Misalnya semua ulama sepakat mendirikan ormas, yang mereka sepakati itu kan berdirinya. Apa semua ulama itu mewajibkan kita ikut sehingga ikut ormas menjadi wajib secara ijma? Saya kira enggak. Satu. Yang kedua, ya, kalau ditarik kepada ormas, misalnya Nahdlatul Ulama, didirikan oleh, kan disebut tadi Mbah Hasyim Asy'ari siapa-siapa. Apa itu sudah mencapai ijma? Artinya apa semua ulama pada waktu itu sepakat? Mungkin bisa jadi iya. Kan tidak ada penolakan. Ijma itu kan ada yang sukuti bahasanya. Oke, kita terima. Tapi kan nggak hanya NU yang begitu. Perti misalnya, Al-Wasliyah, kan banyak juga organisasi Islam itu yang di situ ulama yang mendirikan juga banyak. Nanti itu juga ijma. Maka jalan tengahnya adalah, ya kalau kita tidak mau menyalah-nyalahkan, setiap organisasi itu ijma lah. Anggaplah, kenapa? Karena saya bikin organisasi A, kamu bikin organisasi B. Saya memang tidak ikut organisasi kamu, tapi saya tidak menyalahkan, sukuti lah ya. Jadi semua ormas Islam yang dulu-dulu itu berbasis ijma, kesepakatan semua ulama lah, anggap begitu, walaupun yang disebut hanya beberapa, tapi yang lain kan tidak menolak. Tapi kan tidak ada kewajiban ikut. Apakah ijma'nya itu adalah mendirikan plus mewajibkan orang lain ikut? Sepertinya tidak. ADART mana yang mewajibkan orang ikut? Namanya organisasi, bukan hukum agama tuh.
Gitu ya. Jadi karena kalau narasi ini saya kira agak-agak mengganggu sekali kalau kita harus ikut satu organisasi saja karena ini sudah berdasarkan ijma. Lalu yang lain bagaimana? Ya. Atau mungkin relevan dengan yang baru-baru. Nanti kan PWI juga kena juga itu. PWI kan juga ormas keagamaan atau mungkin bukan ya, wallahu alam ya. Tapi kan Perjuangan Wali Songo Indonesia masa bukan ormas Islam, lalu ormas apa? Ormas sosial mungkin. Mungkin FPI yang dimaksud. Atau apa gitu. Jadi kayaknya kalau kita, ini saking saya berhati-hatinya ya, biar kamu tahu bagaimana bahasa saya kalau mengomentari orang-orang tertentu itu ya, nggak merosting ini. Jadi misalnya pun oke lah NU itu ijma, tapi kan yang mujma alaih itu adalah berdirinya, bukan wajib ikut. Karena nanti ngeri Pak, kalau misalnya kita tanamkan ikut NU itu sudah berbasis ijma. Wah, kalau kita tidak ikut berarti kita menyelisih ijma. Atau kita mengatakan tidak wajib ikut NU berarti kita menyelisih ijma. Berat itu. Walaupun nggak kafir, karena ijma itu ada yang tidak maklumu minaddin bidoruri lah ya. Ada itu, kita jangan bicara kafir-kafir lah. Apalagi misalnya kita ikut ormas lain, atau misalnya kita menolak, apalagi yang sekarang yang disebut NU-nya itu kan, bagaimana kalau orang misalnya tidak sepakat dengan NU karena statement satu orang, itu kita nolak NU-nya apa nolak tokohnya, kan kita juga bingung masalah itu. Artinya begini, yang paling penting untuk dicatat adalah memang apa-apa yang disepakati semua ulama itu sudah pasti benar. Tapi tidak lalu yang tidak disepakati oleh semua ulama. Hanya ada sebagian ulama yang sepakat lalu pasti salah. Tidak mungkin itu. Kalau begitu berantakan. Madhab fikih yang 4 itu sama-sama tidak sepakat. Madhab Syafi'i tidak sepakat dengan madhab Hanafi. Madhab Hanafi tidak sepakat dengan madhab Maliki. Madhab Maliki tidak sepakat dengan madhab Hambali. Madhab Hambali tidak sepakat dengan madhab Syafi'i. Jadi semuanya itu adalah berselisih. Berarti semua adalah tidak ijma. Apa lalu tidak boleh diikuti? Ya enggak. Kalau kita beribadah harus berdasarkan ijma semua, nggak bisa ibadah kita itu. Dalam sholat yang ijma paling jumlah rakaatnya. Masalah baca Fatihahnya, masalah takbiratul ihramnya, Allahu Akbar aja mungkin kita dengar harus Allahu Akbar gitu. Ada Pak madhab Malik, madhab Hanafi misalnya, ya nggak Allahu Akbar juga boleh, Allahul Azim boleh, Ar-Rahmanu Akbar boleh, Allahu Kabir boleh. Itu saking berbeda-bedanya ulama. Ada yang memasukkan niat kepada rukun. Imam Syafi'i misalnya takbir itu harus dalam hati niat. Imam Hanafi malah nggak bisa niat sebelumnya. Imam Ahmad juga bisa sebelumnya. Puasa misalnya Imam Syafi'i harus, tapi itu niat harus puasanya malam. Imam Hanafi niat setelah subuh pun boleh. Jadi kan tidak ada ijma sama sekali. Apa lalu salah? Enggak juga. Jadi kalau ditarik lagi ke ormas, seandainya ada ormas yang didirikan secara ijma gitu, semua ulama sepakat, misalnya walaupun sukuti, ya ikut boleh, tidak ikut pun ya tidak apa-apa. Terkecuali misalnya ijma seluruh ulama harus ikut ormas itu, itu baru kita harus ikut. Tapi kan ijma'nya bukan harus ikut. Atau jangan-jangan maksudnya ini sudah hasil kesepakatan para ulama yang harus kita ikuti. Oh berarti sebetulnya bukan ormasnya kalau begitu, tapi ajarannya. Oh ya kalau ajarannya NU itu kan tidak punya ajaran baru tuh. Madhabnya ya yang 4. Madhab akidahnya ya kalau nggak Asy'ariyah Maturidiyah. Madhab torikohnya ya kalau nggak Syadziliyah, Imam torikohnya lah ya. Tasawuf bahasanya itu kan ya Junaid al-Baghdadi misalnya. Itu berarti seruan untuk mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan biasanya dalilnya bukan ijma tapi as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Yang saya dengar sih begitu. Kenapa kita ikut NU lah? Kenapa kita ikut madhab yang 4 itu? Kenapa kita ikut antara yang 2 itu? Karena itu adalah as-sawadul a'dham. Itu adalah kelompok mayoritas. Dan diajarkan oleh Rasul kalau ada perpecahan ikut yang mayoritas.
Tapi ya nggak ijma juga, karena kalau harus ijma baru kita ikuti, ya terus yang tidak ijma terus kita ikut siapa kalau ijma'nya tidak ada? Di dalam sholat yang tidak ijma terus kita ikut yang mana? Kan begitu ya. Jadi mungkin maksudnya adalah ya ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya iya kalau masalah itu kita sepakat. Walaupun pada akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang satunya Jamiyah Thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang satunya Jamiyah Thariqah An-Nahdiyah. An-Nahdiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kan sama itu ya. Ini wah, udah mau kelepasan ya. Jadi begitu saja sebetulnya. Artinya orang ikut ormas apapun kalau sebatas ikut ormas ya, saya kira nggak berkaitan dengan taklif ya. Apa hukumnya ikut ormas NU? Ya kalau misalnya ikut kunut misalnya ya, atau ikut Asy'ariyah Maturidiyah, bukan ikut NU itu. Sebelum NU ada ribuan tahun sudah ada itu. 4 madhab ribuan tahun sebelum NU ada sudah ada. Ya, bahkan diksi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada ribuan tahun, nah, bukan ya? Ya mungkin ratusan lah sebelum NU ada. Jadi Murtado Az-Zabidi, Said Murtado Az-Zabidi misalnya mengistilahkan apa itu Al-Jamaah itu apa, Ahlus Sunnah itu apa, kan sudah ada di situ ya. Dan itu yang diadopsi oleh NU. Jadi kalau kita mengikuti itu, ya sebetulnya bukan mengikuti NU, tapi mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pun apa bahasanya ya, pendasarannya keijmaannya itu tidak menjadi latar belakang kita harus ikut ormas karena ijma ya, enggak juga ya. Dan sekali lagi kalau ijma'nya sukuti ya semua ormas Islam ya bisa jadi ijma'nya sukuti ya banyak, yang lain kan tidak menolak ya. Walaupun kita bicara yang dulu-dulu boleh, kalau yang baru-baru mungkin, apalagi yang mendirikan ulama juga bukan ya, mengulamakan diri, yang ngapain terlalu banyak ormas ya. Nah kemudian itu kelanjutannya, wahwa hadisun dhaifun, ini hadisnya memang dhaif, lakin tetapi lahu syawahidu, dia itu memiliki banyak syawahid ya. Apa sih syawahid itu? Syawahid itu kan dari kata syahidun ya. Artinya ada hadis lain dari jalur sahabat yang lain, itu namanya syahid. Jadi Rasulullah ketika menyabdakan satu hadis didengar oleh satu sahabat. Mungkin di waktu yang lain Rasulullah menyampaikan hadis dengan makna yang sama, redaksi yang berbeda, didengar oleh sahabat yang lain. Ada 2 hadis, satu tujuan, satu makna, berbeda jalur sahabat, itu namanya syahid. Maka yang A menjadi syahid atas yang B, B menjadi syahid atas yang A. Contohnya itu yang masyhur itu misalnya hadis tentang betapa ruginya orang yang terlewat sholat asar. Itu hadisnya itu ada yang jalur sahabat Ibnu Umar yang sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada juga yang sampai kepada Imam At-Tirmidzi, itu kalau nggak At-Tirmidzi apa An-Nasa'i lah. Pokoknya ulama hadis yang lain jalurnya lewat Muawiyah. Jadi dari Nabi ke Muawiyah lewat beberapa orang sampai kepada ulama hadisnya. Dari Nabi ke Ibnu Umar ya, sampai kepada Imam Bukhari. Dari Nabi ke Ibnu Umar sampai ke Imam Muslim. Nah biasanya juga dari Ibnu Umar ke Imam Muslim, dari Ibnu Umar ke Imam Bukhari itu beda lagi jalurnya. Jadi cuma sama di sahabat tapi beda di jalur bawahnya, itu namanya turuk berarti. Misalnya Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari jalur Nafi ke Ibnu Umar. Imam Muslim mendapatkan hadis itu dari jalur putranya Ibnu Umar, bukan Nafi tapi putranya Ibnu Umar, dari bapaknya yaitu Ibnu Umar. Nah, jadi kalau yang berbeda itu sahabatnya namanya syawahid. Kalau yang berbeda itu di bawah sahabat, sahabatnya satu. Tapi kok sahabat ini pernah menjelaskan hadis ini kepada A, lalu sampai kepada Imam Bukhari, menjelaskan hadis ini kepada B sampai kepada Imam Muslim. Menjadi jalur akses sanadnya, itu namanya turuk ya, berbeda-beda. Dan sama, yang punya Imam Bukhari disebut turuk oleh hadisnya Imam Muslim, yang punya Imam Muslim disebut turuk ya, disebut jalur lain ya. Jadi kalau di bawahnya disebut jalur, kalau di atasnya disebut saksi. Kira-kira begitu ya.
Jadi mungkin itu untuk membedakan ya. Kalau yang berbeda di kalangan sahabat itu menggunakan bahasa syahid. Kalau yang berbeda di bawahnya sahabat menggunakan bahasa torik atau turuk ya. Yaitu etika. Memang dalam ulama itu banyak sekali mereka punya etika dalam berbahasa. Misalnya dalam mazhab Syafi'i itu ada bedanya. Kalau qolah itu biasanya kepada Imam Syafi'i. Bahkan kadang-kadang nassoh. Waqad nassoh asy-Syafi'i telah mengenaskan. Mengenaskan itu bukan tragis ya, tapi membuat satu nas gitu ya. Padahal kalau kita baca nas itu ya firman Allah dan sabda Nabi, nas kan begitu. Tapi terkadang dipakai oleh ulama untuk membedakan dengan di bawahnya. Jadi kalau misalnya al-aqwal al-mukhtalifah, ucapan yang berbeda-beda, itu biasanya yang berbeda-beda itu ucapan Imam Syafi'i. Kalau al-wujuh, itu berbeda-beda ucapan di bawahnya Imam Syafi'i. Qaulul ashab bahasanya. Ucapan ashab itu disebut wujuh. Maka misalnya, fi hadza qaulani, di dalam hal ini ada dua qaul. Itu berarti Imam Syafi'i ada dua qaul dalam masalah ini. Kalau wa fi hadza wajhani, dalam masalah ini ada dua wajah. Oh, berarti bukan Imam Syafi'i yang dua, tapi yang bawahnya. Jadi ashab itu berbeda-beda. Nah, itu kan cara berbahasa itu ya. Sehingga misalnya ucapan Imam Syafi'i itu disebutnya ada ad-dhahir, ada al-adhar. Gak ada yang khotok dan benar dan salah, nggak ada. Tapi yang jelas dan yang lebih jelas gitu. Yang lebih kuat bahwa itu ucapan Imam Syafi'i. Nah, kalau yang di bawahnya itu ada sahih, ada asoh. Jadi tidak pernah ada bahasa ini ucapan Imam Syafi'i yang asoh, yang lebih benar. Nggak ada begitu, nggak sopan, namanya kurang ajar itu. Ya, biasanya kalau sahih dan asoh itu meleveli atau mensifati itu pendapat ashab, bukan mentahrik ucapan Imam Syafi'i. Kalau ucapan Imam Syafi'i itu ketika dinilai grade-nya ada yang adhar, ada yang dohir. Biasanya begitu. Ada yang lebih jelas kalau ini ucapan Imam Syafi'i. Ada yang masyhur gitu. Ini masyhur ucapan Imam Syafi'i. Ada ini gharib. Maksudnya itu adalah yang mengatakan ini ucapan Imam Syafi'i sedikit. Lebih banyak ini yang mengatakan ini ucapan Imam Syafi'i. Oh, berarti al-adhar lebih jelas atau al-masyhur dan sebagainya. Mungkin agak meleset, tapi yang jelas ada hierarki bahasa itu ada. Dalam ulama itu ada ya. Jadi nggak ada bahasanya ucapan Imam Syafi'i yang sahih, ucapan Imam Syafi'i yang asoh. Kenapa? Karena kalau sahih dan asoh ini kan benar lebih benar. Kayak kok nggak sopan kalau ke Imam Syafi'i gitu. Makanya dipakainya itu dohir adhar misalnya. Kalau kepada bawah Imam Syafi'i boleh. Begitu juga ke Rasulullah. Kalau ke Rasulullah itu termnya ada sahih, ada hasan, ada doif, ada maudu. Jadi nggak ada hadis sahih di bawahnya asoh gitu. Sahih asoh nggak dipakai lagi. Jadi sahih bawahnya itu hasan. Ya itu diksi-diksi ulama itu. Itu bid'ah semua itu karena Nabi tidak pernah mengajarkan begitu ya. Jadi Nabi itu tidak pernah mengajarkan hadis sahih itu apa. Terus hadis itu ada yang sahih, ada yang doif, ada yang hasan, nggak pernah begitu ya. Itu kreasi itu ijtihad para ulama untuk mempermudahkan agama ini kita mengamalkan. Begitu ya, Allahumma